Maverick Viñales hanya finish ke-11 dan tertinggal lebih dari 11 detik dari pemenang Marco Bezzecchi. Itu bukanlah hasil yang diinginkan rider Tech 3 KTM itu di MotoGP Silverstone. Viñales mengaku tidak membuat terlalu banyak perubahan akhir pekan ini karena dirinya dapat membangun tingkat kepercayaan diri tertentu dengan motor ini. Menurut Maverick Viñales, sejak hari Jumat dia sudah mengalami kesulitan di sirkuit Silverstone. Namun alih-alih bertarung di 5 besar, Viñales justru berjibaku di lini tengah. Padahal Viñales merasa race pace-nya akan memungkinkan hasil 5 besar. Dirinya mengaku bertarung melawan Enea Bastianini, Raul Fernandez, dan Brad Binder membuatnya kehilangan waktu sekitar 6 atau 7 detik selama 5 lap. Itulah hal yang merusak balapannya. Karakter sirkuit bekas lapangan terbang itu tidak cocok untuk KTM. Viñales menilai KTM lemah dalam hal traksi saat keluar tikungan dan membutuhkan cengkraman pada sisi ban yang kuat untuk berakselerasi keluar dari tikungan. Pilihan ban juga bikin Viñales frustasi, terutama karena tidak banyak pilihan lain yang tersedia. Itulah sebabnya Viñales memutuskan untuk menggunakan ban medium, karena menurutnya ban medium adalah pilihan yang paling aman karena ban depan soft rawan terhadap grinding atau butiran. Hal ini membuatnya tidak bisa berbelok sama sekali di tikungan karena sangat licin. Selain itu, kondisi cuaca yang berangin juga membuat Viñales menerima banyak peringatan track limit karena tidak dapat menjaga motor tetap di lintasan. Itu karena angin kencang membuat motornya terdorong keluar lintasan. Morbidelli dan Alex Espargaro mengalami kecelakaan pada lap pembuka di tikungan Maggots and Beckets. Espargaro terjatuh karena bannya selip. Motor RC213 miliknya pun menghantam motor Desmos edisi GP24 milik Morbidelli. Sehingga rider Pertamina Enduro VR46 itu juga ikut terjatuh. Setelah bangkit, kedua rider ini berargumen dan Morbidelli terlihat marah. Motor Morbidelli juga mengalami kebocoran oli, membuat balapan dihentikan dan diulang. Setelah melakukan investigasi, FIM Stewart menyebut insiden Morbidelli versus Espargaro sebagai insiden balap biasa, sehingga tak ada penalti yang diberikan. Ketika balapan diulang, semua pembalap diizinkan restart. Sementara Espargaro gagal finish, Morbidelli finish keempat setelah berjibaku dengan Marc Marquez sampai garis finish. Namun Morbidelli versus Espargaro tak selesai begitu saja. Usai balap, Morbidelli melakukan wawancara dengan MotoGP.com dan mengaku tak habis pikir atas manuver Espargaro. Menurut Morbidelli, situasi ini seperti apa yang Alex lakukan pada 2020 di balapan kedua Misano dengan berusaha untuk tidak membiarkan Morbi menyalip dengan melepas rem begitu saja dan ban depannya. Morbidelli pun menyebut dari dulu sikap Alex di lintasan seperti sengaja mengincarnya agar bernasib buruk di lintasan. Cuplikan wawancara ini pun diunggah oleh MotoGP di laman Instagram mereka dan Espargaro pun meninggalkan komentar sarkas, tanda ia tak setuju dengan Morbidelli. "Ya kawan, aku memang jatuh dengan sengaja, sehingga ketika setelah aku jatuh, motorku bisa menabrakmu karena aku terobsesi denganmu," tulisnya. Ini bukan pertama kalinya Espargaro dan Morbidelli berselisih. Keduanya kerap mengalami kontak di dalam trek, terutama karena kebiasaan Morbidelli yang berkendara santai di jalur cepat sehingga menghalang-halangi laju pembalap lainnya. Espargaro diketahui pernah memukul helm Morbidelli di sesi FP2 MotoGP Qatar 2023 karena kesal atas kebiasaan rider Italia tersebut. Namun tindakan Espargaro tersebut mendapatkan penalti dari FIM Stewart yang menjatuhinya hukuman mundur 6 posisi start dan denda 10.000 euro. Fabio Di Giannantonio hanya mampu berada di posisi ke-9. Setelah meraih podium ketiga yang kuat dalam balapan sprint, Di Gia memiliki harapan tinggi untuk mendapatkan hasil terbaik lainnya di balapan utama Silverstone. Namun pembalap Italia itu tidak dapat melampaui posisi ke-9 dalam balapan panjang MotoGP yang penuh drama di awal lap. Finish di posisi ke-9 dan tertinggal 9,8 detik di belakang pemenang Marco Bezzecchi dari Aprilia, Fabio Di Giannantonio gagal memenuhi harapan di balapan MotoGP di Silverstone.
terutama setelah ia meraih posisi ketiga dalam sprint sehari sebelumnya. Masalah paling penting adalah pemilihan ban. Degen Antonio seperti semua pembalap Ducati sebelumnya memilih ban depan medium. Keputusan yang kemudian dipertanyakannya. Menurut pembalap VR46 itu, disinilah letak masalah utamanya. Dia tidak bisa merasakan pengereman dengan baik. Meskipun hasilnya mengecewakan, Degen Antonio juga melihat perkembangan positif dalam hal settingan motor. Menurutnya, feeling motor jauh lebih baik sehingga dirinya optimis untuk balapan mendatang. Joan Mir melintasi garis finish di posisi ke-11 dalam main race hari Minggu di MotoGP Silverstone, tertinggal 10,3 detik dari pemenang Marco Bezzecchi. Namun karena rekan setimnya Luca Marini yang finish ke-10 kena penalti 16 detik karena melanggar aturan tekanan ban, rider tim pabrikan Honda itu naik ke posisi ke-10 dan mengantongi 6 poin, sementara Marini turun ke posisi 15. Tahun lalu Mir tidak mencetak satupun poin di GP Inggris. Jika dibandingkan, jelas finish ke-10 merupakan hasil yang cukup mengesankan. Namun rider asal Mallorca Spanyol itu mengaku kesal karena tidak mampu mempertahankan kecepatan normalnya dalam jarak balapan yang lebih jauh. Joan Mir mengatakan dirinya telah melakukan segalanya dengan benar dan memilih ban depan medium yang tepat untuk gaya balapnya. Klaim Mir tersebut didukung dengan catatan waktunya di sirkuit Silverstone sepanjang 5,9 km. Di mana dia membukukan waktu terbaik ke-6 hari itu. Sebagai perbandingan, dia hanya terpaut 0,1 detik di belakang Johann Zarco yang meraih podium untuk kedua kalinya berturut-turut. Kecepatan Mir dan Zarco hampir sama, tetapi pembalap LCR Honda itu tidak perlu berjuang lebih keras di akhir balapan. Sebaliknya, Mir harus berusaha keras untuk naik dari posisi ke-11 di grid ke posisi ke-6. Tapi melempem di detik-detik terakhir. Hal itu membuat Mir frustasi, karena saat itu dirinya berada di dalam segerombolan pembalap. Ketika cengkraman hilang, Mir mengaku kehilangan begitu banyak kecepatan saat mendekati lintasan lurus, sehingga disalip oleh beberapa motor dalam waktu singkat. Mir pun menilai ban depan hard akan ideal di balapan Minggu, tetapi suhunya beberapa derajat terlalu dingin untuk itu.